Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi, NIM 1182071442. Saya berasal dari kelas Ilmu Hukum F. Baiklah, di sini saya akan coba membahas tentang cara membuat peraturan daerah atau yang disebut dengan Perda. Di sini saya bahas tentang mengaju tentang rangka-rangka pembuatan cara peraturan daerah tersebut. Yang pertama itu ada kerangka peraturan daerah, itu terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan bila diperlukan, lampiran bila diperlukan juga. Jadi di sini kita menjawab pertama kali yaitu judul. Yang pertama, setiap peraturan daerah diberi judul. Yang kedua, judul peraturan daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, pengundangan atau penetapan nama dan peraturan daerah. Yang ketiga yaitu nama peraturan daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan daerah. Yang keempat yaitu judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa tanda baca. Yang kelima yaitu pada judul peraturan daerah perubahan ditambahkan fase perubahan atas di depan nama peraturan daerah yang diubah. Yang keenam, jika peraturan daerah yang telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata perubahan kata di atas disisipkan keterangan ditunjukkan beberapa kali, perubahan tersebut tidak bisa dijadikan. Tanpa merinci perubahan sebelumnya, peraturan daerah diadakan perubahan maksimal sebanyak 3 kali. Apabila setelah 3 kali perubahan peraturan daerah, maka harus dibuat peraturan yang baru. Terus yang terakhir, yang ketujuh, oleh judul peraturan daerah, pencabutan dicabutkan, diletakkan di depan nama peraturan daerah kemudian kita bahas tentang pembukaan. Yang pertama, pembukaan peraturan daerah. Yang pertama itu A. Fase berkat rahmat Allah yang Subhanahu wa ta'ala. Pada pembukaan peraturan daerah, sebelum nama jabatan dan bentuk peraturan daerah dicantumkan fase dengan mengharapkan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Yang ke B yaitu jabatan pembentuk peraturan daerah. Jabatan pembentuk peraturan daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di dalam margin dan diakhiri dengan koma. Terus yang C ada considerance. Pertama, considerance di awal didekatkan dengan kata menimbang. Yang kedua, considerance memuat uraian singkat melalui uraian pokok-pokok pemikiran yang dilatar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah tersebut. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran pada konsiderasi peraturan daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan ketiga latar belakang pembuatannya. Terus yang keempat, pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan daerah yang perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan
kata latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan daerah tersebut. Yang kelima yaitu jika konsiderasi lebih memuat pokok satu pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satuan pengertian. Terus yang keenam, tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dengan satu kalimat yang diawali dengan bahwa, diakhiri dengan kata tanda baca titik koma. Contohnya itu menimbang titik 2a bahwa dan titik koma. Yang B yaitu bahwa titik koma. Terus yang ketujuh, jika konsiderasi memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan pertimbangan berbunyi sebagai berikut. Contoh menimbang titik 2a B bahwa titik koma, C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud A dan B perlu membentuk peraturan daerah tentang tulisan yang bla 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 gitu kan. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat, membuat kemudian membuat peraturan perundang-undangan. Yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau yang lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang akan dicabut, peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau ditetapkan, atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi dia belum resmi dicantum, belum ada dasar hukumnya. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika kata-kata disusun secara logis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. Yang keenam yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAF MPR tidak didasarkan hukum ya gitu ya, atau telah memerintahkan pembentukan peraturan perundangan yang dimaksud. Yang ketujuh itu penulisan perundang-undangan. U ditulis dengan huruf kapital, dan jika dasar hukum lebih dari satu, setiap dasar hukum diawali dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan titik koma. Terus kita masuk dengan diktum. Diktum terdiri dari kata memutuskan, kata menetapkan, nama peraturan daerah 3 buah. Terus yang kedua, kata yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri tanda titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Yang ketiga, sebelum kata memutuskan, mencantumkan fase dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan atau yang sebut lain kan. Contohnya ya, yang ditulis seluruhnya huruf kapital dan diletakkan cantumkan setelah di tengah margin. Yang keempat, kata menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan yang disejarkan ke bawah
dengan kata menimbang dan mengingat. Terus awal menetapkan tulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Yang kelima yaitu nama tercantum dalam judul peraturan daerah, dicantumkan dalih setelah kata menetapkan dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Selanjutnya batang tubuh. Batang tubuh peraturan daerah memuat semua substansi peraturan daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Yang kedua, pada umumnya batang tubuh dikelompokkan ke dalam ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan, dan keahlian kemudian yang diperlukan. Yang ketiga yaitu dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin diadakan dengan bentuk peraturan lain-lain dan sejenisnya. Materi yang disangkutkan diupayakan dimasukkan ke dalam bab-bab yang ada atau yang dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul sesuai dengan peraturan yang diatur. Substansi yang merupakan administratif atau sanksi keberdataan dirumuskan dengan pasal dengan memberikan sanksi administratif atau sanksi pernyataan apabila terjadi kesalahan tersebut. Dengan demikian hindari dengan rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, kasih kelataan atau administratif setiap bab. Baiklah, hanya itu yang saya pahami, lebih kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.